Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Em, Selamat ketemu lagi dengan Pak Bi di acara IG Live bareng Pak Bi yang bergeser dari jam 7 malam ke jam 4 sore, karena jam 7 malam itu waktunya kita sholat tarawih. Kalau saya mulai jam 8 malam, saya takutnya untuk teman-teman yang di Indonesia bagian timur itu sudah terlalu malam, karena jam 8 malam di sini sama dengan jam 10 malam di sana. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Princess Donut membuat pesaing tidak relevan. Nah, sebetulnya yang kita akan bahas ini adalah sesuatu yang agak tingkat tinggi, karena ini adalah langkah terakhir ketika Anda mau mendisrupt saingan. Jadi mereka menghilangkan pesaing. Nah, cara yang biasa saya tempuh adalah membuat pesaing menjadi tidak relevan, ya, sehingga dia tidak dibeli oleh calon konsumen karena sudah tidak relevan lagi. Nah, ini yang kemudian saya terapkan pada Princess Donut. Princess Donut ini adalah usaha milik dari alumni yang waktu itu kita jadikan pilot project untuk mampu nggak melakukan disruption kepada merek-merek besar. Dan bahkan di dalam tulisan saya, di postingan IG saya pun saya juga menyebutkan demikian. Jadi bentar ya, saya bacakan dulu. Teksnya kira-kira begini. Topiknya adalah bagaimana Princess Donut membuat pesaing tidak relevan. Siapa pesaing Princess Donut, Pak? Tanya pemilik Princess Donut. Saya sebut aja langsung merek-merek besar seperti Ceko dan Dunkin. Terus founder Princess Donut bilang, lah itu kan raksasa industri donat. Saya bilang, ya kalau pilih pesaing jangan tanggung, pilih yang gede sekalian. Karena kerja mengalahkan pesaing yang kecil sama kerja mengalahkan pesaing besar itu kerjanya sama aja, load pekerjaannya sama. Lalu kemudian bedanya apa? Bedanya kalau kita bersaing dengan pesaing yang menjadi market leader atau pesaing yang top of mind, itu membuat kita selalu berusaha untuk fight, tidak henti-hentinya kita fight. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau kita memilih lawan yang mudah kita kalahkan, ya kita segera bisa mengalahkan pesaing, dan kemudian kita masuk ke dalam comfort zone yang membuat kita menjadi nyantai gitu ya, santuy karena sekarang dia. Nah, akibatnya itu kita dirugikan karena tidak membuat kita fight. Padahal dalam bisnis itu kita harus selalu fight. Kita harus merebut pasar, kita harus merebut top of mind, kita harus merebut evok list, kita harus merebut banyak hal, ya, banyak hal. Kita harus lari terus supaya jangan dikejar oleh pesaing. Banyak hal yang harus kita lakukan kalau kita mau maju. Nah, ini saya menunggu Princess Donut untuk masuk. Ini saya belum lihat ada Princess Donut di sini. Nanti coba ya saya lihat ya. Kalau Princess Donut sudah masuk, silakan
Ya, selamat Mas Tatak, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sama-sama. Ini Princess Sonat belum masuk. Saya masih menunggu. Setelah itu silakan request untuk, iya, iya nampaknya belum masuk. Silakan Princess Sonat kalau sudah masuk langsung mengajukan uh, join live bareng Pak Pi. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa brand disruption itu adalah, nah ini sudah masuk. Oke, sang princess bersama-sama kita. Ya, mudah-mudahan tidak bermasalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bi, apa kabar? Baik, masih lockdown di rumah dan masih puasa. Iya, lancar Pak Bi puasanya? Lancar, mudah-mudahan. Biasanya hari gini itu udah haus, udah minum, terus. Jadi kok ini masih seger aja rasanya, karena tadi hujan keras di sini. Ya, tadi saya sudah perkenalkan sedikit, dan saya bahas sedikit topik hari ini, yaitu bagaimana sangat membuat pesaing tidak relevan. Itu kan Anda apa namanya, menanyakan pesaing kita siapa Pak? Saya kan bilang ya Jeko atau Bangkit. Kamu langsung wah, itu kan Besar-besar ya pesaingnya. wah, gimana bisa mengalahkan? Nah, saya bilang mengalahkan tidak harus di pasar kan, bisa juga di benak konsumen. Makanya kemudian waktu itu kita garap bareng-bareng bagaimana kita mendisrupt Jeko dan Dunkin untuk produk kategori yang kita ciptakan. Nah, sebelum kita mulai ke bahas topik, silakan memperkenalkan diri, kapan mulai bisnis donat, kemudian sampai sekarang apakah masih sama, apakah Jalan. sudah jalan, ya. Jalan sudah pasti, tapi Oh progres. ya. Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Nita dari founder dari Princess Donat. Saya mulai bisnis donat ini mulai tahun 2016, itu awal-awal ya Pak Bi. 2016 itu masih donat donat biasa aja, nggak ada dekorasi apa-apapun, topping seperti Jeko atau Dunkin pun itu belum ada karena baru banget. Udah deh jualan yang memutuskan untuk jualan donat itu 2016. Terus saya berpikir ini untuk bicara sesuatu yang besar, mimpi yang besar, tentunya kan kita harus punya persiapan ya. Persiapan ya, salah satunya persiapan itu saya menimba ilmu. Menimba ilmunya itu ya selain di bidang kalau gue kan di bidang baking, entah itu dari ilmu di sosmed atau ilmu langsung dari guru, juga ilmu-ilmu seperti belajar branding di Pak Subiakto. Nah, saat itu saya juga dapat info kalau untuk usaha ini maju dan mau serius bisa belajar brandingnya ke Pak Subiakto. Nah, saat itu saya yang ke BBB berapa ya Pak? Saya 11. Yang ke 11 ya saya ikut. Iya, BBB 11, dan yang brand activation yang pertama saya ikut yang di Bandung. Saya ikut juga. Nah, di situ saya mulai ya kebuka lah gimana saya harus jalanin bisnis ini ke depannya. Salah satunya menimba ilmu dari Pak Bi juga. Ya, jadi
pada waktu itu memang kalau di kelas PBB memang basic ya, artinya memperkenalkan brand itu apa, kemudian Iya. bagaimana mengenali produk kategori atau market kategori, kemudian bagaimana kita menciptakan market kategori Hmm. baru atau produk kategori baru, Iya, iya. dan seterusnya seperti itu. Nah, um, ini adalah donat yang tadi dibicarakan oleh Mita ya. Ini yang Iya. biasa donat yang plain ya, istilahnya. Iya. Itu jenisnya sih semacam frozennya ya, Pak. Ya, ini kan Hmm. inovasi baru frozen, tapi intinya ini kan sebetulnya uh, donat plain ya, yang polos ya. Iya. Yang pertama kali sekali, dan Iya. katanya donat kamu terbuat dari kentang, itu gimana? Betul atau enggak? Iya. Betul, Pak. Nah, jadi kan donat itu kan eh, apa bahannya kan tepung ya, tepung biasa. Ya, Nah, ini supaya lebih berbeda dan yang banyakkan umum orang suka juga kan lembut. Kalau donat kentang itu kan lembut, empuk kayak gitu kan Pak ya. Nah, ini saya lebih pilihnya jadi donat kentang. Nah, selain itu juga kan pilihan donat kentang ini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu rata-rata suka aja sih dari survei juga. Dan ini juga untuk itu anak tentu yang ya. berkebutuhan khusus juga ini aman karena kan kalau untuk berkebutuhan khusus kan dikurangi tepung-tepung seperti itu ya Pak ya. Nah kalau donat Ya, kentang ini kan jadi lebih aman lah untuk yang anak-anak untuk berkebutuhan khusus karena banyak juga yang tanya ini donatnya donat apa gitu, donat tepung biasa atau donat kentang. Ya, saya jelaskan itu donat kentang karena kan banyak juga yang request uh, anaknya nggak bisa makan tepung-tepung atau terlalu banyak yang gluten kayak gitu Pak. ya. Kalau kita hanya pada waktu kita bergerak hanya pada donat kentang dengan Iya, tanda kutip value yang dibawa adalah kesehatan, itu kan pasarnya kan kecil ya, kebutuhannya kecil. iya, iya. Bagaimana pengalaman kita? Kalau eh, untuk pasarnya kan kalau donat kentang biasa kan kecil ya Pak. Makanya saya berpikir terus apa yang membuat ini eh, punya karakter sendiri, punya keunikan sendiri. Itu saya terus gali terus gali terus itu gimana dari donat kentang yang biasa sampai ke topping rasa-rasa varian rasa biasa kayak seperti Jeko dan Dunkin itu saya mulai berpikir oh kenapa enggak yang karakter-karakter ya gitu. Ya, Donat karakter sih kalau kita googling biasa sih banyak ya Pak ya. Cuma kan yang untuk eh, punya karakter sendiri kan kita juga harus bangunnya lebih 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 serius gitu, lebih ya. Jadi serius. Nah, dari development yang dilakukan oleh kita dari donat polos yang mengandalkan hanya gluten free, berbuat dari iya, kentang, kemudian mulai iya, dikasih topping ya, topping di iya topping atasnya. biasa tapi kayak Ya, coklat terus biasa. green tea kalau nggak salah ya. Kemudian, Iya, nah, memang lari ke topping. Jadi toppingnya macam-macam. Jadi sebetulnya seolah-olah uh, kuenya itu hanya untuk pengantar dari toppingnya. iya, Kita tidak bisa melawan pasar yang trennya adalah pada topping-topping. Nah, topping apa aja yang sudah dilakukan oleh kita dalam rangka bersaing sama Ceko dan Dunkin? Kalau UKM ini beda ya Pak dari seperti dari Jeko kayak Dunkin gitu kan. Jadi konsumen-konsumen saya tuh bisa request atau request pembuatannya. Misalkan saya nggak mau pakai gulanya tuh gula biasa ya gitu, lebih ke gula pengganti Pak.
untuk Hmm. diabetes ya, seperti diabetes kayak gula-gulanya kayak gitu. Jadi untuk gula-gulanya saya ganti dengan gula pengganti yang untuk orang diabetes. Terus juga tepungnya kan, kalau tepung pengganti untuk diabetes juga kan ada ya, seperti kayak Ya. tepung mokaf itu kan untuk diabetes. Nah, juga eh, kayak apa? Kayak topping-topping yang terlalu manis itu coklat-coklat juga eh, kita bikin nggak sesuai yang standar kita jual manisnya gitu. Jadi lebih di apa turunkan persennya aja sih manisnya. Ya. Memang betul kalau kita bicara pasar, pasar dari korporat seperti Dunkin Donut dan Ceko itu memang tidak sama dengan pasar dari UKM. UKM pasarnya lebih Iya, kecil. Ya. Jadi iya, Ceko di sini, UKM di sini gitu kan. iya, Masalahnya yang dihadapi UKM itu bukan hanya pasar, tapi juga eh, pikiran dari konsumen. Kalau kita bicara donat, yang kebayang oleh konsumen itu ya mau Ceko, mau Dunkin, mau Princess Donat, mau donat yang lain sama kan. iya, Kalau sama di dalam donat. di dalam benak konsumen nggak ada tuh. Oh ini donat UKM, oh ini donat apa? Donat korporat itu kan nggak ada. Taunya donat ya donat. Jadi nah, ini menyebabkan kalau pasarnya mungkin tidak bersaing, tapi di dalam benak konsumen kan bersaing. Nah ini Iya. yang apa namanya kemudian waktu itu kita bahas dan Mm-mm. kemudian sempat kita buat ya apa, semacam proposal gitu bagaimana kita mengubah benak konsumen dari yang tadinya konsumen kita menang. Nah, ini boleh nggak kita share namanya apa namanya proposalnya para teman-teman supaya bahan pelajaran buat teman-teman juga. Oh, iya, jadi eh, untuk bersaing dengan apa seperti Jeko dan Dunkin itu kan susah ya Pak, karena dia raksasa besar kan. Dan di sini saya untuk membuat beda donat donat princess ini, jadi saya membuat semacam cerita gitu. Cerita di masing-masing konsumen itu kan punya punya tema ya, tema acara, entah itu dia ulang tahun, entah itu dia pernikahan, sunatan. Nah, semua semua momen yang mereka punya, yang mereka itu bisa bisa mereka request di Princess Donut. Jadi sesuai tema kan, tematik. Karena donatnya donat donat artistry. Jadi momen-momen apa yang mereka butuhkan, Princess Donut buatkan sesuai request Oke, konsumen jadi kita. ini di depan saya sudah saya buka laptop saya. Ini Ya, cerita tentang Princess Donat. Saya share oh dulu iya. sama teman-teman itu dikomentari oleh kita. Coba saya balik kameranya. Oke. Nah ini ya. Maaf Pak Bim, terputus ya. Iya, iya. Hmm, iya, iya.
Maaf, Put. Lagi ya. Ya. Topping. Nah, begitu kita buatin topping, barulah mulai apa namanya, muncullah rasa kekinian, Ovomaltine, kemudian salted egg, green tea ya, waktu itu kan pernah kita. Sampai kemudian sampai pada kesadaran bahwa Jeko itu harganya 8.000 waktu itu, dan Iya. Princess Donat itu 6.000. Nggak bisa ngalahin Jeko kan, Iya. karena Iya. apa namanya, habis sama produknya kan, nggak bisa lebih mahal atau gimana. Nah kemudian Nita masuk ke karakter ya, kalau nggak salah ya. Tadi udah jelasin Iya, juga, karena betul. ada pasar-pasar karakter di mana bisa untuk eh, apa namanya, donat untuk anak-anak ya. Nah, mulai Hmm. ini kalau nggak salah ya, pertama kali bikin kayak gini ya. Ya, Santri betul, sama Pak. santriyat. Ya, untuk Ya, pesantren. ini pesantren ya. Kemudian ini karakter-karakter Doraemon, terus Kartun apa lagi biasa. itu. Ya. Nah, Minion. sampai pada titik ini Anda sudah membuat pesaing tidak relevan. Karena kalau Hmm. misalnya ada customer datang ke Jeko atau Dunkin Donat kemudian minta eh, Spider-Man gitu ya, pasti mereka bilang, wah kita nggak bisa bikin kan gitu. Jadi di Iya. dalam benak konsumen itu Nita sudah mengalahkan Jeko sama eh, donat Dunkin Donat, meskipun Hmm. pasarnya masih kalah gede kan otomatis. Iya. Tapi Dan saya di nggak dalam sadar benak saat itu. ya di dalam benak konsumen Anda sudah mengalahkan mereka, karena Hmm. konsumen minta karakter, Jeko sama Dunkin nggak bisa ngasih kan gitu. Nah sampai di sini kan Nita nggak berhenti nih, development terus. Nah, bedanya sekarang Princess sudah bisa mengalahkan Dunkin dalam soal harga. Kalau tadinya Hmm. satu piece itu cuma 6.000 nggak bisa Enam naik-naik, ribu. Ya. ya sekarang udah bisa jual lebih dari 6.000, udah 15.000. bisa nih Ya, 15.000. Nah, jadi ini untuk teman-teman juga sebuah pelajaran bahwa ketika kita mampu menguasai benak konsumen, kita juga bisa menaikkan harga menjual produk-produk yang premium ya. Nah, ini Nita tidak berhenti sampai di situ, mulailah dibuatin tematik. Ini kata-kata dari saya kalau Nita masih ingat ya. iya, betul. Kalau brand Anda Ingat, membuat Pak. Kalau brand Anda mau membuat pesaing tidak relevan dengan selera pasar, maka Anda harus mengubah standar persaingan. Nah, sampailah kemudian donat yang tidak bolong, di mana di atasnya kemudian bisa ditulis-tulis ya. Ini Iya. saya masih Nah, ingat itu banget untuk ini. ya Ya, pro dan jadi kontra tuh. kalau tadinya itu cuma orang beli satu, sekarang kalau beli harus berapa ini? 9 kan? Ya, minimal 6 kita, Pak. Minimal 6. Jadi kalau Ya. orang beli ke Ceko setengah losin, gratis lagi setengah losin. Kalau kamu malah jual setengah losin tanpa ada gratis sama sekali kan? Nah, ini yang Enggak. saya maksud bahwa kamu sudah membuat pesaing tidak relevan. Seperti ini ada berapa nih malah? 1, 2, 3, 4, 5, 15 ya? 15 donat. 15. Nah ini harganya kan sama dengan 15 kali ya? Iya, iya. 15 kali. Nah, dengan menjadikan donat sebagai kanvas, di mana di atasnya bisa dilukis event, maka Princess Donat bukan hanya bisa menjual 15.000 per donat, tapi menjual 6 donat sekaligus ya. Jadi Iya. bukan cuma 15.000, malah 90.000. Nah, ini kan sesuatu yang mendisrupt atau membuat pesaing tidak relevan. Karena kalau ada yang mau bikin kayak gini, datang ke Jeko sama Dunkin pasti disuruh pergi kan gitu. Ya. Iya, iya. Nah, dan dengan menjadikan donat sebagai kanvas, Princess Donat sudah membuat Jeko dan Dunkin tidak relevan. Nah, ini adalah konsep daripada branding. Ya. Nah, Hmm.
B2B, ya, ini contohnya bikin B2B juga kan, pesanan dari Iya, perusahaan-perusahaan, iya apakah betul. acara ulang tahun, acara rapat, ya kan. Jadi ini juga dibuat oleh Nita sehingga Princess Donat semakin tidak terkejar oleh korporat. Problemnya cuma SDM ya, SDM-nya harus Iya. yang pinter gambar gitu ya. Nah ini Nah, ini juga tadinya perubahan. menyambut pemilu ya, bayangin huruf T-nya itu diganti dengan pohon beringin kan sudah jadi alat kampanye ya, bukan lagi makanan saja. Oke, nah ini bisa bikin brand ini dibuat Tita pada waktu apa ya? Kalau salah FEI ya, Iya, Eh, ya Enterprise apa itu waktu itu. Nah ini di adalah Smesco. donat ya di Smesco. Itu ada gambarnya Pak B ya di sini. Kalau Anda lihat nih ada Pak B di situ, ya. Tuh kan ada Pak B. Terus kemudian ada Bu Tita juga di sini. Ada Bu Tita. Tuh. Nah, ini menjadi unik dan problemnya akhirnya kemudian saya nggak pengen makan karena saya nggak dimakan. Dimakan satu persatu terakhir itu adalah donat gambar Pak B sama donat gambar Bu Tita. Pertanyaannya siapa makan Saling siapa? makan. Karena sayang mau dimakan gitu ya. Nah ini juga akhirnya apa? Ceko 8.000 sementara Princess Donat 9 kali 15.000. Apakah di sini UKM yang namanya Princess Donat sudah mengalahkan Ceko atau belum? Sudah mengalahkan. Nah ini yang disebut dengan disruption atau bagaimana kita bisa mendisrupt pesaing kita yang bahkan market leader itu di dalam benak konsumen gitu. Itu yang dilakukan Nita. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditulis, nanti akan kita bahas, kita jawab. Ada tambahan dari Nita pada waktu melakukan inovasi-inovasi itu, apa saja yang sudah terpikir, silakan di-share ke teman-teman. Ya, ini aja sih ya. Eh, Kayak untuk bicara lawan raksasa besar seperti Jeko dan Kini itu kan apa kita harus kenali kekuatan kita sendiri Pak Bi. Ya, Ya, yang ya. kenal diri kita sendiri kan kita sendiri. Kita gali kekuatan kita apa yang kita bisa bisa kerjakan, kita gali yaitu kita upgrade. Kita upgrade. Nah, juga apapun yang kita lakukan mulai dari kecil sampai besar itu butuh persiapan kan. Sekarang kan udah banyak ilmu-ilmu dari sosial media, dari YouTube, Instagram, dan juga ilmu-ilmu langsung ya, seperti yang saya menimba ilmu sama Pak Bi. Nah, terus juga kita harus punya mimpi juga ya, mimpi di mana mimpi itu kalau kita nggak kejar ya kita nggak akan raih gitu. Jadi dari Ya, mimpi itu kita bisa bisa itu sih bisa bisa apa bisa kita kejar. ya, jadi fight terus ya. Jadi Iya. uh, pada waktu saya bilang pesaingnya Princess Donat itu Jeko sama Dunkin, itu Dan reaksi Nita pertama kali gimana? Gak mungkin gitu ya. saya nggak mungkin aja sih. nggak Udah kalah nggak terpikir gede, aja kalah Pak Bi. nggak pikir ya. Tapi Iyalah. ternyata mampu mengalahkan di dalam benang konsumen. Jadi dengan menciptakan produk kategori, maka produk kategori baru, maka pesaing kita bisa kita kalahkan ya. Jadi waktu itu saya hanya memberikan arahan pada Nita, coba deh donatnya ditambah yang gitu kan ya. Donat yang topping, yang Iya. karakter, yang event, sehingga kemudian saya lupa tagline-nya apa ya? Everyday is Every apa? day is every day is a special day. Tuh, everyday is a special day. Itu Jadi membuat tiap hari uh, ada men- ada
event ya, spesial. Jadi nggak cuma ulang tahun itu spesial atau lebaran itu spesial, tapi setiap hari itu spesial.